tengah aliran Sungai Kapuas yang membelah kota Pontianak, berdirilah sebuah bangunan bersejarah yang hingga hari ini masih menjadi pusat kehidupan masyarakat Melayu Islam. Bangunan itu bukan hanya tempat ibadah, melainkan saksi lahirnya sejarah dan peradaban di Pontianak. Bangunan itu adalah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid yang berdiri megah di tepian sungai ini menjadi salah satu peninggalan penting Kesultanan Qadariyah Pontianak. Didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada abad ke-18. Masjid ini telah menjadi bagian dari perjalanan panjang perkembangan Islam dan budaya Melayu di Kalimantan Barat. Sejak pertama kali dibangun, Masjid Jami bukan hanya digunakan sebagai tempat sholat berjamaah. Masjid ini juga menjadi pusat dakwah, tempat musyawarah, pusat pendidikan agama, hingga ruang berkumpulnya masyarakat pada masa itu. Dari sinilah banyak nilai kehidupan diwariskan. Dari tempat ini pula hubungan antara budaya Melayu dan ajaran Islam tumbuh menjadi identitas masyarakat Pontianak hingga sekarang. Saat memasuki area masjid, suasana tenang langsung terasa. Aroma kayu tua, hembusan angin sungai, dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar menghadirkan nuansa yang sulit ditemukan di tempat lain. Arsitektur Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman memiliki ciri khas yang sangat kuat. Bangunannya didominasi oleh material kayu dengan bentuk rumah panggung khas Pontianak. Atapnya bertingkat, memperlihatkan perpaduan antara budaya lokal dan nilai Islam yang berkembang pada masa itu. Di bagian dalam masjid, berdiri tiang-tiang besar yang masih kokoh menopang bangunan hingga sekarang. Tiang-tiang itu seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu, menyimpan cerita tentang masyarakat, ulama, dan para sultan yang pernah hadir di tempat ini. Meski telah berusia ratusan tahun, keaslian bentuk masjid masih tetap dipertahankan. Hal ini yang membuat Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya bersejarah di Kalimantan Barat. Namun menjaga bangunan bersejarah bukanlah hal yang mudah. Perubahan zaman, perkembangan kota, dan usia bangunan menjadi tantangan besar dalam upaya pelestariannya. Karena itu, hingga hari ini, masyarakat dan pihak kesultanan terus berupaya merawat masjid ini agar tetap berdiri dan dikenal oleh generasi berikutnya. Sebab bagi masyarakat Pontianak, Masjid Jami bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah simbol sejarah, simbol identitas budaya Melayu Islam, dan simbol bagaimana sebuah warisan tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Setiap lantunan azan yang terdengar dari masjid ini seakan mengingatkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup melalui tempat-tempat yang dijaga, dikenang, dan diwariskan. Lalu, bagaimana sejarah awal mula berdirinya Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman? Apa saja nilai-nilai yang masih dipertahankan hingga sekarang? Dan bagaimana upaya masyarakat menjaga warisan berharga ini di tengah modernisasi kota? Melalui wawancara ini, kita akan mengenal lebih dekat kisah dan sejarah dari Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman langsung dari sudut pandang orang-orang yang memahami dan menjaga keberadaan cagar budaya ini. Mari kita dengarkan kisahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syarif Ahmad Al-Mutahar. Umur saya 76 tahun. Lahirnya tepat yaitu tanggal 2 Januari tahun 1950. Tugas saya di masjid sebagai bendahara. Baiklah, karena adik-adik ingin mendengar sejarah berdiri masjid ini, saya mulai bahwa ada 4 orang bangsa Arab berasal dari Hadramaut ingin memenuhi anjuran gurunya untuk mengajarkan agama Islam ke pelosok negeri sebelah timur. Setelah mengadakan persiapan seperlunya, 4 orang ini berangkat. Negeri pertama disinggahi adalah Terengganu, Malaysia. Nah, sampai di Terengganu ini 4 orang berpisah.
satu orang menetap di Terengganu, satu orang pergi ke negeri Siak. Siak itu barangkali sekarang dekat Pekanbaru. 2 orang ke negeri Aceh. Yang di negeri Aceh ini saya ingat benar namanya, yaitu saudara Abu Bakar Al-Idrus dan Al-Habib Husin Al-Qadri. Yang di Aceh ini, sampai di Aceh 2 orang ini pisah lagi. Abu Bakar Al-Idrus tetap di Aceh, sedangkan Al-Habib Husin berangkat ke Batavia. Batavia itu nama Jakarta dulu ya. Katanya hanya dalam waktu 7 bulan saja Al-Habib Husin di Batavia tadi pindah lagi ke Semarang. Nah, sampai di Semarang, Al-Habib Husin ini ketemu pula dia sama seorang ulama di sana yang bernama Syekh Salim Hambal. Syekh Salim Hambal ini mengajar agama juga, sering merantau sambil berdagang ke negeri Matan, Ketapang. Jadi setelah Al-Habib Husin tadi mengemukakan apa yang diinginkannya itu, lalu disambut baik oleh Syekh Salim Hambal. Kalau begitu katanya lebih baik kita sama-sama pergi ke Matan. Nah, setelah berangkat di 2 orang ini ke negeri Matan, lalu dikenalkan sama Raja Matan. Al-Habib Husin tadi dikenalkan dengan Raja Matan. Ya, baru dalam jangka waktu 2 tahun Al-Habib Husin ini namanya sudah baguslah di sana, mengajar banyak murid-murid di sana. Akhirnya diambil menantu sama Raja Matan tadi, dikawinkan dengan anaknya yang bernama Nyai Tuah. Nah, sekarang dengan tidak terasa Al-Habib Husin ini sudah berada di Matan tadi itu sudah 22 tahun. Dalam masa 20 tahun ini dia sudah dapat 4 orang putra puteri. Yang paling tua tu putranya bernama Abdul Rahman. Nah, setelah mendengar berita ini, datang pula utusan dari Raja Mempawah, Empu Deng Menambun, meminta Al-Habib Husin ini kalau dapat mengajar pula ke Mempawah. Tapi menurut Al-Habib Husin, karena belum selesai apa yang ilmu yang akan diberikannya di sana itu, untuk sementara ditunda dulu. Nah, sampai waktunya sekitar 22 tahun, 23 tahun dah begitu, barulah Al-Habib Husin tadi itu pergi ke Mempawah memenuhi permintaan dari Raja Empu Deng Menambun Mempawah. Sampai di Mempawah sana, selang tidak berapa lama juga, rupanya Abdul Rahman ini tertarik pula sama puteri Empu Deng Menambun yang bernama Utin Chandramili. Itu adalah isteri daripada Abdul Rahman, Utin Chandramili. Nah, Abdul Rahman ini putra dari Al-Habib Husin tadi. Karena sudah dewasa dia kan di Matan dulu itu kan sudah 22 tahun, 23 tahun kan, dia kan sudah dewasa. Jadi waktu suatu hari itu Abdul Rahman ini kan berniaga, berdagang di daerah-daerah dengan membawa perahu layar begitu. Pada suatu hari begitu dia pulang ke Mempawah, didapatnya orang tuanya Al-Habib Husin meninggal dunia di sana. Lalu sepakat dia dengan keluarganya bahawa kita akan mencari negeri baru katanya. Berangkatlah dia dengan katanya 14 buah perahu yang bernama Kakak dari Mempawah mencari negeri baru ini. Nah, pertama kali dia masuk di Peniti, masuk sungai itu, masuk di situ dia di Peniti itu. Katanya waktu dia masuk di situ sampai suatu tempat itu, karena waktu sudah masuk waktu zuhur, lalu ada suatu tempat dia singgah di situ untuk solat zuhur. Tapi sebelum solat itu dia bikin tenda-tenda dulu lah. Nah, tenda di situ. Wah, istirahatlah dia di situ ya. Jadi tidur satu malam di situ. Dalam waktu tidur itu Al-Habib Abdul Rahman ini katanya dapat mimpi bahawa daerah itu kurang baik untuk jadikan tempat tinggal. Akhirnya besok paginya berangkat lagi. Jadi tempat dia singgah di situ itu dinamakan orang di Segedong itu Peniti Tanjung Zohor. Jadi berangkatlah lagi dia mencari tempat ini. Akhirnya masuk ke muara Sungai Kapuas ini, Jungkat itu, masuk. Katanya sampai di Pulau Batu Layang itu diganggu pula dia sama hantu kuntilanak. Lalu dilawan sama rombongan Abdul Rahman ini, ditembak-tembakan meriam itu yang katanya sekarang yang dijadikan apa itu ikon kota Pontianak. Jadi
dilawannya, akhirnya kalah hantu tu, lari. Jalan masuk ini kapal ini, akhirnya ketemu sungai Simpang Tiga. Wah, ini barangkali menurut Abdul Rahman ini baik ini, tempat ini bagus ini. Jadi Simpang Tiga itu pertemuan antara Sungai Kapuas Besar, Sungai Landak, dan Sungai Kapuas Kecil. Di Sungai Landak nih, jadi Kota Pontianak ni ada 3 sungai, cabang 3. Cabang 3 itu. Nah, setelah itu dia dapatkan Masjid Jami itu. Wah, ini bagus nih daerah ni. Lalu dia perintahkan orang-orang di Lurut untuk membabat hutan ini. Nah, hutan dibabat ini, lapanglah begitu hutan, didirikanlah bentuk surau lah begitu, tidak seberapa banyak. Jadi pada hari itu dia memulai lebas itu jatuhnya pada tanggal 23 Oktober tahun 1771. Itulah hari jadi Kota Pontianak. Jadi setiap tanggal 23 Oktober itu pemerintah Kota Pontianak tetap mengadakan acara di Masjid Jami itu untuk memperingati almarhum Sultan Abdul Rahman tadi. Itulah asal mulanya Kota Pontianak. Setelah 2 tahun katanya baru dia dirikan keraton ini. Tapi bentuknya tidak begini. Ya, jadi keraton apa ini? Masjid Jami ini termasuk dalam cagar budaya. Cagar budaya. Ada lagi Tugu Khatulistiwa. Jadi bagaimana Abdul Rahman itu betul pas begitu, pas di tengah-tengah garis Khatulistiwa di Kota Pontianak ini. Kata Bapak tadi, dia setiap tanggal 23 Oktober ada kegiatan ya? Ya, ada kegiatan. Nah, Pak boleh tahu kegiatan apa? Kegiatannya hall, memperingati. Hall. Memperingati hall. Itu kayak selawatan gitu ya Pak? Selawatan gitu, almarhumah, dibacakan doa-doa kepada beliau sebagai ucapan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan Kota Pontianak. Kalau kita juga kan kadang-kadang hall orang tua kita kan kadang-kadang biasa juga. Tapi kalau ini secara serentak. Jadi perintah daerah ni diundang tetap acara tetap diadakan di masjid itu setiap malam tanggal 23 Oktober. Berarti itu ramai ya Pak? Ramai. Setiap tahun itu. Setiap tahun itu ada terus ya Pak? Ada terus. Selain kegiatan itu ada nggak lagi Pak? Di masjid? Iya, di masjid. Kalau di masjid itu kaitannya ya hari Maulid ada, Isra Mi'raj ada, kegiatan masjid itu. Kalau kegiatan harian ini masjid itu ada majlis taklim. Majlis taklim itu biasanya dimulainya lepas maghrib setelah masyarakat ini solat maghrib bersama sambil menunggu isya itu. Jedahnya 1 jam lebih kurang itu ada tausiah. Itu kegiatan yang sehari-hari gitu? Hari-hari. Ya, kecuali malam Jumat aja. Malam Jumat itu dia baca Al-Barjanji. Kadang-kadang diselangi juga Maulid begitu. Yang membuat khas dari Masjid Jami itu apa ya Pak kira-kira? Apa yang khasnya itu? Bentuknya barangkali. Bisa Pak jelaskan? Ya, bentuknya. Ya, bentuknya gitu, seperti bentuknya begitu. Sebab begini, dulu itu bentuk asalnya begini juga. Jadi pada pengurus yang lalu-lalu itu ingin dirubah bentuk masjid ini, karena diberikan menara. Ada 2 menara dulu, sebelah kirinya ada 1 yang tingginya juga 5 meter, yang sebelah kanannya itu ada menara juga tingginya 15 meter. Itu tahun 1959. Jadi begitu Sultan Hamid II itu adalah Sultan ke-7. Beliau itu adalah jadi ajudan pribadi dari Ratu Wilhelmina Belanda. Istrinya orang Belanda. Sultan Hamid II. Jadi dia itu termasuk tahanan politik. Sedangkan dia itu adalah pencipta lambang burung Garuda. Sampai sekarang belum diakui itu. Sultan Hamid II itu. Jadi waktu dia pulang ke Pontianak tahun 1959 itu, di keraton ini diadakan pesta besaran, pesta lagi gira begitu masyarakat di sini. Nah, sekali dia lihat di masjid itu, wah ini masjid dirubah-rubah, dia bilang. Nah, lalu dia usulkan diganti saja
balikkan ke asal katanya. Lalu dibalikkan ke asal itu masjid. Nah, itu renovasi itu tahun 60 itu. Tahun renovasi lagi masjid tahun 1970 waktu zamannya Pak Gubernur Kadarusno. Direnovasi lagi masjid itu, ganti-gantilah yang rusak yang apa itu. Nah, sekarang yang terakhir ini tahun 2019. Jadi masjid itu tidak ada semen, bahannya cuma kayu. Sampai kancaknya. Itulah yang menjadi khas gitu Jadi ya Pak khas ya. itu, ada tiang penyangga yang 6 itu, yang bulat itu. Iya, Jadi di biasa tengah-tengah nak itu lihat, ada yang itu, kayu belian itu. Semuanya kayu, lantai itu kayu. Karena dulu ada donatur yang ingin mengganti dengan keramik, tapi dia tanya sama pengurus nggak sah. Iya, karena itu sudah menjadi khas ya Pak. Menjadi khas ya. Jadi banyak juga masyarakat kita yang apa itu yakin dan percaya. Kadang-kadang kalau umpamanya ada bayi kan, bayi ini lahir ya, lahir itu sebenarnya setelah sebelum turun ke tanah, sebelum menginjak ke tempat lain, bayi itu dibawakan ke masjid tadi, dibacakan doa di mimbar itu. Itu kebiasaan dari masyarakat sini. Dibacakan doa sama ya. Itu satu ya. Yang kedua juga dia punya apa nih? Kalau di kampung kita ni, saya tidak tahu istilah nasionalnya apa, tembuni itu. Oh, tembuni ya, tembuninya. Itu banyak tu ditaruh di bawah mimbar masjid itu. Berarti bisa ke bawah. Bisa di bawah, dimasuk bawah tanah itu. Mungkin dengan harapan barangkali anak yang lahir tadi bisa jadi orang ulama atau alim gitu lah. Biasaan itu biasaan di sini. Dan itu masih terjadi sampai sekarang, Pak? Masih banyak di bawah itu. Tapi tidak semua. Jadi masyarakat yang asli di sini aja yang begitu. Kalau yang budaya, kalau yang pendatang itu kira enggak. Berarti bangunan Masjid Jami itu dari tahun 2019 itu sampai sekarang itu ada diubah-ubah lagi yang tidak? Enggak, dibalikkan asal lagi. Dibalikkan asal. Cuma kayu yang sudah rusak, yang sudah diganti ya. Berarti hanya yang sebagian yang sudah rusak saja? Ya rusak saja ya. Itu saja Bapak yang dapat kita tanya-tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih telah sudi mengunjungi saya di sini. Pak.